Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, para pemirsa sekalian ya, saya, eee, baru saja menyelesaikan, suatu artikel konsepsional yang, apa namanya, eee, pada dasarnya itu dilakukan karena, terdapat isu-isu tentang kekerasan di pesantren. Nah, artikel saya berjudul "Penguatan 4 Fungsi Pendidikan di Pesantren untuk Menanggulangi Fenomena Kekerasan di Dunia Santri". Eee, Penelitian ini didasarkan kepada fakta atau hasil survei terhadap beberapa kabar atau dari media online, tentang kekerasan di pesantren. Ya, itu hanya pengamatan sekilas, cuman karena memang isu tentang, apa namanya, isu tentang kekerasan di pesantren ini begitu santer ya, eee, menjadi lumayan santer sekarang, maka saya tertarik untuk membahasnya ya. Pertama, saya melakukan sebuah survei dalam, eee, ya bukan survei tapi intinya pengamatan sekilas tentang kasus-kasus kekerasan yang menimpa atau menerpa dunia pesantren. Eee, Data yang kami kumpulkan dari kompas.com dan juga liputan6.com, menyatakan bahwa pada tahun 2017 terjadi 1 kasus kekerasan di pesantren, lalu kemudian tahun 2021 terjadi kasus kekerasan di pesantren. Lalu kemudian pada tahun 2022, terjadi 2 kasus kekerasan di pesantren, dan kemudian pada tahun 2024 ini kita mendapatkan berdasarkan berita online itu terjadi 3 kasus kekerasan, di pesantren ya. Ini kesimpulan saya bahwa kekerasan di pesantren itu trennya selalu naik ya di dalam kabar di internet ya. Ya sebenarnya kan kalau kita memahami ya, misalkan penelitiannya Clifford Geertz dan, beberapa tokoh yang lain yang konsen, meneliti tentang dunia santri dan pesantren, sebenarnya pesantren itu kan dunia yang eksklusif, yang tertutup. Akan tetapi, karena sekarang ini eranya era keterbukaan, maka hampir-hampir berita itu tidak ada filternya, sehingga ya bisa saja, eee, kabar yang terjadi di pesantren itu menyeruak keluar. Eee, oke ya. Ya, artinya karena ketertarikan saya untuk membahas tentang dunia pesantren, kekerasan di pesantren ini sebenarnya tertarik karena trennya selalu meningkat dalam kabar-kabar di online itu. Oke, lalu kemudian, saya membahas juga di dalam, penelitian ini tentang, sudut pandang yang saya gunakan di dalam, penelitian ini yang mungkin saja berbeda, dan ada perbedaan antara penelitian-penelitian tentang pesantren sebelumnya dengan penelitian pesantren yang sekarang saya lakukan. Saya mengatakan ya, bagaimana studi kepesantrenan dilaksanakan ya, saya mengatakan begini, hampir semua pembahasan mengenai pesantren dalam sejumlah studi terdahulu berkisar pada aspek sosiologis dan fenomenologis ya. Suatu hal yang lebih bersifat etnografis yang dibangun atas dasar filsafat dan psikologi, dan bersifat fenomenologis yang dibangun di atas dasar teori antropologi dan sosiologi. Nah, saya menekankan di sini bahwa artikel ini lebih membahas aspek pedagogis pesantren yang dibangun di atas dasar teori pendidikan dengan mengangkat tema tentang fungsi-fungsi pendidikan di pesantren.
Asumsi dasar dari penelitian saya, dari artikel saya ini yang merupakan artikel konsepsional ya, apa namanya, semangat semangat utamanya adalah, bahwa kita harus, pesantren harus melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan yang dia mainkan, untuk agar supaya, eee, apa namanya itu, eee kasus kekerasan di pesantren itu bisa ditekan pada titik yang paling rendah. Dengan kata lain bahwa, jika fungsi-fungsi pendidikan itu dilaksanakan dengan baik di dunia pesantren, maka, kasus-kasus kekerasan di pesantren itu menjadi apa namanya, eee, menjadi, bisa ditekan pada titik yang paling rendah, ya. Lalu kemudian apa fungsi-fungsi pendidikan di pesantren itu? Nah, saya memetakan di sini fungsi-fungsi pendidikan di dalam pesantren itu yang bisa dimainkan itu ada 4 ya, di mana fungsi-fungsi pendidikan ini menjadi sangat penting ya bagi pesantren dan menjadi salah satu keunggulan daripada pendidikan pesantren karena kehidupan di pondok pesantren itu antara guru dan murid itu tinggal dalam satu lingkungan bersama yang mana fungsi-fungsi pendidikan itu menjadi, lebih mudah dilakukan dan bisa lebih intens dilakukan daripada di sekolahan atau di lembaga pendidikan yang umum tanpa tanpa pondok pesantren ya. Kenapa? Karena di sekolahan umum itu kan kebersamaan antara guru dan murid itu hanya mulai jam 7 sampai selambat-lambatnya sampai jam 14 ya, sehingga proses objektifikasi dan proses internalisasi nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebudayaan dari guru terhadap murid itu menjadi tidak bisa sepenuhnya berjalan ya. Nah, sekarang apa fungsi-fungsi pendidikan di dalam pondok pesantren ya? Pertama, fungsi pendidikan dalam pondok pesantren itu ada fungsi pengajarannya. Adalah, fungsi pengajaran atau fungsi pembelajaran. Oke. Nah, sebenarnya fungsi pembelajaran atau fungsi fungsi pengajaran itu adalah satu fungsi inti dari pendidikan pondok pesantren. Kenapa? Karena kalau kita menelusuri sejarah berdirinya pesantren itu kan sebenarnya dibangun atau didirikan oleh seorang kiai, di dalam rangka setelah dia melakukan, melakukan pengelanaan ilmu dari pondok yang satu kepada pondok yang lain dan kemudian kalau kita melihat dalam riset yang dilakukan oleh Khairul Anam tahun 1985, itu, ketika santri itu sudah berkeliling dari pondok satu ke pondok yang lain dalam rangka mencari ilmu, lalu kemudian, sang kiai itu memberikan legitimasi, pengakuan, atau kepercayaan kepada, seorang kiai muda itu, seorang santri itu untuk bisa atau mampu memangku pondok pesantren itu sendiri. Nah, di sini menarik juga untuk dibahas bahwa Khairul Anam mengatakan, perjalanan seseorang itu untuk mendirikan suatu pesantren itu adalah proses yang panjang karena tidak mudah ya. Dia harus berkelana dari pondok satu ke pondok yang lain dan dia harus berguru ke, ke beberapa guru bahkan, dalam tradisi keilmuan di Indonesia itu bisa seorang ulama itu menempuh pelajaran akhirnya di Mekah. Lalu kemudian karena itulah, gurunya lalu memberikan legitimasi atau pengakuan untuk dia itu diizinkan mendirikan pondok pondok pesantren sendiri. Jadi dunia keulamaan di Islam Nusantara itu sebenarnya sesuatu yang panjang dan sangat rumit ya, tidak berlangsung secara instan ya. Ya mungkin sekarang ada pergeseran-pergeseran itu hal-hal yang lain lagi. Tapi poin inti daripada artikel saya adalah bahwa, fungsi pendidikan yang dapat dimainkan, oleh pondok pesantren itu pertama adalah fungsi pembelajaran atau pengajaran ya. Apa yang diajarkan yaitu adalah kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama abad pertengahan pada umumnya. Oke, itu satu hal ya. Jadi
Yang kedua adalah fungsi pembinaan. Jadi pesantren itu juga memainkan fungsi pembinaan. Jadi ya ini erat kaitannya dengan dakwah ya, erat kaitannya dengan penanaman moral, keseharian santri. Bagaimana misalkan santri yang asalnya tidak mengerti akhlak lalu kemudian menjadi bermoral di pondok pesantren karena dibina. Seorang guru di pesantren harus membina ya, baik moral, baik spiritual, baik itu intelektual, harus dibina dan itu dilakukan sepanjang hari dalam kehidupan santri. Ya misalkan seorang kiai mulai oprak-oprak ya, dia itu oprak-oprak untuk ngaji, menanamkan pembiasaan untuk sholat jamaah ya, menanamkan kecintaan untuk kepada ilmu dan sebagainya, itu perlu adanya pembinaan dari pengasuh pondok pesantren eh, terhadap para santrinya. Nah, fungsi pembinaan ini juga penting ya agar supaya nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral yang baik tentang sopan santun, akhlakul karimah dan sebagainya itu tertanam pada diri santri sehingga mereka itu misalkan nilai-nilai kecintaan kepada yang lebih muda, penghormatan kepada yang lebih tua itu ditanamkan di pondok pesantren itu ya, sehingga harapannya kalau pembinaan ini berjalan dengan baik, pada dasarnya sebenarnya kekerasan di pondok pesantren itu bisa terkurangi ya, karena dalam beberapa kasus sebenarnya kekerasan di pesantren terjadi karena faktor senioritas dan junioritas yang mungkin juga eh, kurang dipahami oleh para santri yang masih muda. Oke ya, itu fungsi kedua adalah fungsi pembinaan. Setelah fungsi pertama adalah fungsi pembelajaran, yang kedua adalah fungsi pembinaan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, seorang guru di pesantren atau seorang kiai, seorang ustadz di pesantren itu harus menjalankan fungsi pengawasan. Kenapa? Karena pengertian pendidikan itu sendiri secara umum adalah proses bimbingan dari orang dewasa kepada orang yang lebih muda dalam dalam rangka orang yang masih belum dewasa ini dalam menuju kedewasaannya itu perlu bimbingan dari uh, orang dewasa ya. Ya, kalau kita meninjau pengertian pendidikan oleh Ngalim Purwanto dikatakan pendidikan itu adalah usaha-usaha sadar yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa di dalam membimbing anak atau peserta didik ke dalam perjalanan hidup menuju kedewasaannya. Jadi sebenarnya seorang guru ya, itu pada hakikatnya adalah tugasnya membimbing atau mendampingi siswa dalam proses pendewasaan hidup mereka. Nah, di sini di pesantren itu menjadi sangat penting untuk dilakukan karena dan sangat potensi sangat bagus di pesantren untuk dilakukan pengawasan ini. Nah, maksud saya proses bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang masih muda itu tidak bisa tidak memerlukan pengawasan dari orang yang dewasa. Lah, pengawasan di dunia pesantren ini menjadi baik, lebih bagus daripada pengawasan di sekolah formal yang lain yang tidak ada pesantrennya. Kenapa? Karena guru dan siswa sekali lagi itu tinggal satu asrama, tinggal di dalam satu lingkungan yang pola atau kegiatannya sama. Ya, sehingga pengawasan menjadi mudah dilakukan. Nah, di dalam rangka apa? Agar supaya kesalahan-kesalahan praktik dari peserta didik itu atau dari santri itu bisa terawasi dan bisa dilakukan segera perbaikan oleh oleh guru di pesantren. Nah, di sini maka diperlukan kewibawaan. Akan tapi kewibawaan itu bukan berarti kewibawaan yang menakutkan sehingga timbul kekerasan, bukan. Akan tapi kewibawaan itu terpancar dari seorang yang memang sudah pribadi yang utuh. Di dalam bahasa seorang dosen dulu, dosen saya dulu Pak siapa itu, Pak Syakban apa siapa, itu terpancar dari kepribadian seorang guru yang memang seorang pribadi yang utuh, yang dewasa. Nah, dalam hal ini sebenarnya kiai itu kalau kita melihat di zaman dulu adalah figur yang memang
cukup dewasa dan memiliki kewibawaan untuk berbicara di depan santrinya dan para pengikutnya. Oke, itu satu ya, fungsi yang ketiga dari fungsi pendidikan di pondok pesantren. Yang keempat adalah fungsi keteladanan ya. Fungsi keteladanan ini adalah ya seorang guru di pondok pesantren itu harus menjadi teladan yang baik bagi guru-gurunya, bagi murid-muridnya, bagi para santrinya. Kenapa? Karena mereka para murid itu akan terinternalisasi, akan terobjektifikasi atas dari perilaku gurunya di pondok pesantren ya. Nah, bayangkan kalau misalkan seorang guru moralnya tidak baik atau perilakunya jahat gitu, lalu kemudian seorang santri itu akan juga meniru kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Nah, di sini fungsi keteladanan itu bermain. Ya, oleh karena pendidikan itu pada dasarnya pendidikan itu adalah apa namanya itu, kalau yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi tahun 1993 itu dalam bukunya Pendidikan dalam Islam itu adalah suatu sentuhan pedagogis bahasanya, suatu sentuhan pedagogis atau sentuhan yang mengandung nilai pendidikan dari orang yang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Maka terjadilah di sini apa namanya, ada gambar ini ya yang terlihat di layar itu ya. Lihat itu ada pada kotak yang pertama ada lingkaran kedewasaan, ini pendidik, dan lingkaran ketidakdewasaan ini anak didik. Ketika ini tidak ada sentuhan, berpisah, maka anak didik tidak bisa mengakses, tidak bisa melakukan proses pendidikan, tidak bisa melakukan proses pembelajaran dari pendidik yang sudah dewasa. Begitu pula pendidik yang dewasa ini juga tidak bisa mengakses atau meraih aspek ketidakdewasaan anak didik untuk digiring menjadi dewasa kalau hubungan itu tidak ada. Akan tetapi ya hubungan antara orang pendidik dan anak didik ya, hubungan antara kedewasaan dan ketidakdewasaan itu harus ada ruang bersama. Seperti gambar kedua yang sebelah kanan ini. Jadi di tengah-tengah ini ada hubungan bersama antara pendidik yang sudah dewasa dengan anak didik yang tidak dewasa. Lah hubungan di sini harus ada hubungan yang bersifat positif, yang bersifat progresif, yang terjadi pembelajaran. Maka di situ disebut sebagai hubungan namanya sentuhan pedagogis. Jadi orang yang dewasa itu harus menyentuh dunia anak-anak supaya bisa menarik mereka menjadi dewasa, jangan sebaliknya. Ya, kalau misalkan ada santri yang belum dewasa dengan santri yang sudah dewasa dicampur jadi satu, malah anak yang sudah dewasa ini menjadi tidak dewasa. Itu kalau seperti itu maka tidak terjadi pembelajaran dan hubungan antara orang dewasa dengan yang tidak dewasa itu menjadi bukan hubungan yang sifatnya pedagogis, bukan hubungan yang mendidik. Hubungan pendidikan yang terjadi antara orang yang dewasa dengan yang belum dewasa itu harus terjadi secara progresif, berkemajuan ke arah yang positif. Artinya pendidik dalam rangka pergaulannya dengan anak didik yang belum dewasa itu harus mampu menarik anak didik itu yang asalnya tidak dewasa menjadi dewasa. Nah, di sini kita menggambarkan juga hubungan dunia bersama antara yang dewasa dan belum dewasa ini bisa menjadi sempit dan bisa menjadi melebar. Lihat gambar yang ketiga, dunia bersama sentuhan pendidikan yang semakin meluas. Jadi semakin meluas dunia bersama antara yang dewasa dengan tidak dewasa dan terjadi proses pendidikan, maka pendidikan itu menjadi semakin berhasil adanya. Sebenarnya kesimpulan daripada kesimpulan daripada penelitian ini adalah bahwa untuk menanggulangi kesimpulan dari artikel saya adalah artikel ilmiah saya adalah bahwa untuk menanggulangi kasus-kasus kekerasan di pesantren, maka fungsi-fungsi pendidikan di pesantren ini harus berjalan. Fungsi apa itu? Satu, pengajaran. Proses pembelajaran harus ada, ya kitab kuning dan sebagainya. Yang kedua, proses fungsi pembinaan di dalam pondok pesantren itu harus ada. Ya. Yang ketiga, fungsi pengawasan dan fungsi keteladanan itu juga harus ada.
Itulah yang menjadi inti pokok dari pembicaraan dalam artikel ilmiah saya, dan insya Allah habis ini, setelah ini akan kami upload di akun akademia.edu saya artikel ini, dan Anda bisa membaca semuanya, dan Anda semua bisa membaca artikel saya, download dan sebagainya. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.